Baik, selamat malam Bapak dan Ibu, sobat-sobat budaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kembali malam ini kita bertemu di dalam Zoom mingguan KCB. Malam ini kita akan mendengarkan uraian dari Romo Tony mengenai kecerdasan semesta. Kalau saya coba-coba baca, kecerdasan semesta itu sering juga disebut sebagai universal intelligence atau cosmic intelligence, adalah sebuah konsep filosofis spiritual yang menyatakan bahwa alam semesta itu bukanlah entitas yang mati dan acak, melainkan sebuah sistem yang cerdas, teratur, dan memiliki pikiran atau kesadaran sendiri. Maka nanti kita akan dengarkan bersama-sama dari Romo Tony, apakah memang kecerdasan semesta sebuah metafora atau keyakinan bahwa di balik realitas fisik yang kita lihat terdapat suatu prinsip keteraturan, kecerdasan, dan kesadaran yang menghubungkan segala sesuatu, dan apakah kecerdasan semesta itu nyata atau tidak sangat tergantung pada perspektif, pengalaman, dan keyakinan masing-masing individu. Itu nanti akan kita dengarkan dari Romo Kanjengkung, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti sampai acara ini selesai, dan terima kasih atas sudah bergabung di dalam Zoom malam ini. Maka ruang Zoom dan juga waktu kami serahkan kepada Romo Tony. Sumunggo, Romo Tony. Matur nuwun Pak Wiro. Mungkin suara saya bagaimana? Tolong dipantau dulu. Apakah Tidak ada sudah masalah? Oke? oke Oke? ya? Oke. Oke. Jadi terima kasih Pak Wiro sudah membuka acara ini. Memang beberapa kali Zoom kita terhalang ya. Kali ini kita coba kembali lagi ke topik yang lama yang kemarin, yaitu tentang kecerdasan semesta ya. Nah, ini memang suatu yang agak agak jauh dari kalau kita bicarakan tentang kejawen ya. Tetapi kalau kita mau bicara tentang kecerdasan semesta itu, sebaiknya kita mulai dari kerangka dasarnya dulu, agar pembahasannya jelas, tidak melebar, dan mudah ditangkap oleh audiens ya. Jadi ada beberapa pintu masuk ya. Yang pertama adalah filosofis, nanti yang kedua adalah ilmiah ya. Kemudian ada secara spiritual itu bagaimana, dan yang terakhir adalah praktisnya. Seperti tadi Pak Wiro sudah menjelaskan di pembukaan ya, bahwa secara filosofis nih ya, kita coba pintu masuk dari filosofis dulu. Semesta itu ternyata ya, itu dianggap bukan hanya sebagai materi aja. Ini secara filosofis ya. Tetapi punya keteraturan, punya harmoni, dan juga ternyata semesta itu ada gerak dan arah tujuannya. Nah, dari sini muncul dugaan bahwa ada akal kosmis di gerakan semesta ini, yang kemudian dikenal dengan logos ya. Logos yang bekerja di balik jagat raya. Itu bahasa Yunani yang disebut logos. Pernah diutarakan oleh Heraklitos dan Stoicisme. Stoicisme, filsafat, filsuf ya. Tetapi kalau kita kembali ke Jawa ya, itu juga ternyata itu ada satu pengertian yang disebut titi mangerti tentreming jagat. Ya. Jadi ternyata orang Jawa itu sudah mengakui
adanya hukum keseimbangan dan keteraturan dari gerak semesta ini. Nah, jadi kita ini sebetulnya lebih hebat dari logos tadi, Heraklitos dan Stoicisme, ya. Titi mangerti tentreming jagat. Jadi ternyata jagat itu mencari ketentramannya dengan caranya dia, yaitu hukum keseimbangan dan keteraturan. Kemudian kalau kita masuk pintunya dari ilmiah, ya, itu ternyata dari fisika modern, ya, justru menguat sekali gagasan tentang kecerdasannya semesta itu ada, ya, yaitu teori bahwa alam semesta punya mekanisme self organizing. Jadi dia punya satu apa ya, organisasi-organisasinya itu sudah dengan sendirinya. Secara kosmologi misalnya, hukum fisika disebut sebagai hukum yang sebetulnya kebetulan sepertinya, atau yang disebut fine tuning, ya. Kemudian juga secara biologi, ya, itu kecerdasan bukan hanya milik otak manusia ternyata, tetapi juga jaringan semesta, ya. Contohnya adalah adanya keterhubungan ekosistemnya. Ini dari sisi ilmiah, ya. Kemudian kan nanti muncul adanya kuantum dan sebagainya itu, ya. Einstein sendiri juga EMC kuadrat, ya. Itu semuanya merupakan satu gagasan bahwa semesta itu ternyata bukan materi saja, ya. Nah, kemudian kalau kita masuk pintu spiritual, ya, banyak tradisi yang melihat semesta itu sebagai semacam makhluk hidup. Tuh, jadi dihidupkan atau figuratif, ya. Contohnya seperti dalam agama Hindu misalnya. Brahman dianggap sebagai kesadaran universal. Kemudian dalam mistisisme Jawa misalnya, ada sangkan paraning dumadi. Jadi ternyata itu ada asal-usul, ada tujuan, kemudian tujuan akhir atau kembali kepada kesadaran semesta. Jangan salah, kita kembali pulang itu sebetulnya kesadaran semesta. Bukan hanya, meninggal selesai, tidak. Jadi ada asal-usul di mana kita keterlemparan jiwa kita menjadi manusia, kemudian kita hidup, kemudian kita pulang, ya, ke semesta. Nah, keterlemparan yang menurut Heidegger, ya, itu terbukti karena kalau misalnya kita ingin punya anak, saya minta anak saya ada matanya di tengah-tengah batuk ini, di tengah-tengah jidat, nggak bisa. Saya pengen anak saya nanti modelnya begini, nggak bisa. Jiwa ini bisa terlempar menjadi seorang Arab, bisa terlempar menjadi seorang Cina, bisa terlempar menjadi seorang Jawa, ya. Jadi inilah sebetulnya dasar dari toleransi. Ini mistisisme Jawa. Jadi Jawa itu sangat menghargai keterlahirannya seseorang. Tidak membedakan, tidak menilai ini beda dengan saya, gini tidak. Semua merupakan penghayatan yang sifatnya toleransi. Itu jadi sangkan paraning dumadi itu ternyata juga menguatkan pendapat bahwa semesta itu ada semacam gerakannya, ada semacam aktivitasnya, tidak sebagai materi saja. Kemudian dalam Buddhisme misalnya, itu dianggap segala sesuatu itu ada terkait. Dalam Buddhisme disebut pratitya samut podo, ya, samut pada. Pratitya samut pada itu maksudnya semuanya terkait, gitu. Ada kaitannya. Oh, angin meniup ini, oh pohon jatuh, oh ada tsunami, oh ada. Itu sebetulnya gerakan-gerakan dari semesta. Kemudian kalau kita memandang pada sisi praktis, ya,
Itu jelas. Lalu bagaimana manusia bisa terhubung dengan kesadaran semesta itu? Yaitu perlu adanya kepekaan rasa. Nah, disinilah sebetulnya kepekaan rasa yang disebut intuisi ini hanya bisa dicapai dengan meditasi dan topo broto. Ya, jadi apa sih gunanya meditasi? Gunanya macam-macam. Salah satunya bagaimana kita bisa menangkap kecerdasan semesta tadi, ya, menyadari hukum timbal baliknya, adanya karma, adanya tepo seliro, adanya hukum resonansi. Itu kita sadari jika jika kita melakukan praktis, ya, praktek, yaitu meditasi, ya. Bagaimana kita bisa menemukan harmoni antara mikrokosmos dan makrokosmos alam semesta. Jadi pertanyaan yang sering susah terjawab yaitu, apakah semesta hanya kumpulan benda mati? Bukan, ya. Ataukah ia memiliki kesadaran dan kecerdasan yang bekerja di balik keteraturannya? Betul, ya. Jadi pertanyaan dasar tadi sebetulnya sudah terjawab, yaitu mulai dengan adanya orbit planet yang presisi, ya, keteraturan siklus alam, atau jaringan kehidupan di bumi yang saling menopang. Ternyata bumi atau semesta kita ini ya dinamis. Itu ada bencana, ya, ada tumbuhan yang tumbuh dengan baik, ya. Maka kalau kita kembali lagi kepada filsafat kuno, orang Jawa punya jagat ora sare. Tuh. Jagat ini tidak tidur. Ya. Yunani misalnya, tadi adanya konsep logos, ya, atau disebut tadi Pak Wiro juga nyebut akal kosmis. Ya. Itu buktinya ada, dan ada gerakan dinamis yang bisa kita rasakan. India misalnya, ada hukum kosmos yang RTA, ya, RTA, ya, itu melahirkan dharma. Orang menyadari dengan demikian kita harus melakukan dharma. Jawa tadi titi mangerti tentreming jagat. Ya, jadi semesta berjalan dengan hukum yang teratur dan tidak acak. Ia selalu butuh keseimbangan. Ya, kalau misalnya sekarang ada suatu keburukan dalam hal mental masyarakat, misalnya di suatu bangsa misalnya, itu semesta juga ada getaran yang saling saling keterkaitan. Nanti bisa terjadi bencana alam, ya, semacam hukuman, ya, kalau orang yang lebih agamis biasanya, wah ini dihukum Tuhan, gitu, ya. Kemudian juga semua tradisi ternyata mengisyaratkan adanya kecerdasan yang menopang jagat raya ini. Jadi kita sudah pasti, ya, menganggap bahwa semesta itu memiliki kecerdasan semesta. Nah, secara spiritual juga manusia dan semesta itu ternyata menjadi saling cermin. Misalnya dalam Hindu, ya, manusia atau disebut Atman itu bagian dari kesadaran universal atau Brahman. Ya, di Jawa tadi yang saya ceritakan adalah sangkan paraning dumadi, asal dari semesta kembali ke semesta. Dalam Buddhisme ada interbeing istilahnya. Segala sesuatu saling terhubung. Ya. Kemudian kesadaran manusia adalah bagaimana mikrokosmos dan kecerdasan makrokosmos ini bisa menjadi satu, dualitas, ya. Nah, cara berhubungan dengan kecerdasan semesta. Di dalam sastra Jendra itu banyak dari kita semua yang sudah ikut sastra Jendra itu tidak menyadari apa sebetulnya meditasi,
apa sebetulnya lelaku. Nah, ini ngelakoni topo samadhi, ya, ngebleng Senin Kemis misalnya. Ternyata itu membangun kesadaran rasa. Kesadaran rasa inilah sebetulnya garis untuk menuju mengerti tentang kesadaran semesta. Jadi nggak bisa disepelein ya orang yang sering mengadakan Senin Kemis misalnya. Kemudian ada juga yang ngebleng misalnya. Seperti saya tanggal 10 Juli kemarin mulai dengan makan 1 hari sekali misalnya. Kemudian dilanjut dengan samadhi setiap jam 00. Berat ternyata. Karena kita menunggu waktu jam 00 itu sudah capek ya. Kalau kita ketiduran kan bablas. Dan hasilnya memang secara fisik ya, ini saya ceritain. HB saya turun menjadi 9,8. Itu Juni, Juli, Agustus. 9,8. Saya dianggap anemia. Kemudian berat badan saya turun 4 kilo. Memang secara fisik ada begitu. Tetapi setelah Agustus, saya sudah mulai terbiasa. Dan ternyata HB saya juga naik lagi. Sudah 13,3. Itu terakhir hari apa ya kemarin. Oktober awal lah ya. Kemudian juga berat badan saya dulu 72, sekarang sudah 71. Sebelumnya 68. Jadi ternyata bagaimana kita melakukan keselarasan dengan kecerdasan semesta ini ya caranya laku. Kalau orang bilang, ngapain itu kamu ngelakoni gini. Selesai. Lu nggak usah masuk ke spiritual, saya bilang. Spiritual itu harus ada laku, di mana disitulah terjadi satu resonansi, semacam garis. Ya. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itu bergema dalam jagat. Ini yang disebut prinsip vibrasi, kalau mereka yang meditasi tapi berpikir tentang energi, ya ini disebut prinsip vibrasi. Nah, prinsip vibrasi ini pun juga didukung oleh kesalehan, perilaku. Ya. Misalnya, kita sudah dihina, kita sudah dilecehkan, kita sudah dibully, bangkitlah kebencian kita misalnya. Ingin mendendam untuk membalas. Itu juga tidak benar. Karena resonansi yang dibutuhkan tadi, kita harus tetap menjadi seorang yang nggak mudah terguncang hanya oleh ilusi-ilusi yang sifatnya perasaan dan ego. Nah, ini sebetulnya prinsip Pinandito. Prinsip Pinandito itu meh dijelekke, meh diapake ya tetep ora eneng apa-apa. Gitu. Toh track record atau toh rekam jejak saya selama hidup ini tidak terpengaruh oleh caci makian, hinaan dan sebagainya. Itu sudah tercatat dalam akasik record. Ya, jadi sudah tercatat terakam di angkasa kita. Ya, jadi kita nggak perlu takut. Wah, kamu tuh gini, pokoknya dicaci maki, diinjek-injek kepalanya. Alah, nggak ada gunanya untuk ditanggapi. Nah, ini adalah prinsip-prinsip mendukung meditasi yang baik. Pemahaman tentang semesta, ya. Semesta ternyata bukan ruang hampa, bukan hanya berupa materi saja. Melainkan, nah ini ya, kita harus tahu bahwa semesta ternyata merupakan jaringan kesadaran, di mana kesadaran itulah yang sebetulnya kita sedang cari. Ya. Kalau orang Jawa ngomong jumbuhing kawula Gusti, bagaimana kita bisa menyamai oleh segala watak-watak Tuhan, itu ya ini tadi sama. Jadi merupakan jaringan kesadaran yang dimana kesadaran kita mengejar untuk menyatu dengan kesadaran semesta.
Disinilah kemudian manusia bisa mengakses kecerdasan semesta dengan membuka diri tadi, ya, membersihkan batin ya tadi dari dengan perilaku yang baik ya. Dulu ketika saya masih mahasiswa itu memang saya tuh termasuk jagoan. Di mana-mana orang manggilnya Tony Dukun. Ya. Di Solo juga saya pernah pegang semacam klan dari angkutan yang digeladak itu. Itu preman-preman semua, itu saya pegang dulu. Kemudian di Jakarta saya juga pernah menjadi ketua kaki lima di Jatinegara. Saya ngurusin orang yang sedang ditangkap oleh Trantip, saya ngurusin perkelahian antar mereka, saya ngurusin macam-macam. Sampai kerusuhan Mei, saya sudah lepas dari itu. Nah, ini sebetulnya perilaku. Perilaku yang menuju satu kecerdasan semesta. Ada cerita Sunan Kalijogo, dulu adalah bangsala, dulu adalah perampok, ya. Kemudian menjadi wali. Banyak cerita-cerita, wah dulu itu preman Tanjung Priok itu yang namanya Yusuf, siapa itu orang Madura itu. Wah, itu gila itu, tukang tusuk, tukang ini, tapi kemudian dia melepaskan sepatu jengelnya, sepatu proknya, menjadi seorang yang alim ulama, hanya buka warung, hidup sederhana, ketentraman yang didapatkan. Nah, ini adalah hanya contoh bahwa kecerdasan semesta itu bisa diraih juga selain dengan meditasi didukung oleh perilaku yang baik. Maka di dalam agama sering disebut kesolehan. Ya. Nah, dengan demikian, karena kita sering melakukan perenungan atau kontemplasi, ya, maka kita ini memiliki satu kecerdasan dan kesadaran yang mendekati kesadaran semesta tadi. Nah, makanya yang dicari seperti semesta juga, harmoni itu yang dicari. Nah, bagaimana kita sebagai individu itu juga jangan terpisah. Kita juga butuh harmoni. Maka orang Jawa ini sebetulnya tinggi sekali, cuman kadang-kadang belum bisa memahami. Ha memayu hayuning bawono. Itu termasuk sikap perilaku kita, gitu. Kalau orang yang nggak ngerti, mungkin mikirnya ha memayu hayuning bawono. Oh iya, wes aku kudu nanam pohon. Oh iya, aku melu-melu kerja bakti, bersihkan ini. Tidak, tidak hanya itu. Anda tidak action ke situ, tetapi bagaimana batinmu ini? Hamemayu bayuning bawono. Bagaimana kesadaran kita menyatu dengan kesadaran semesta. Nah, maka kita mencoba lagi, kalau misalnya kembali kepada ilmiah tadi, ada kecerdasan-kecerdasan yang sebetulnya merupakan apa yang menjadi pola kita untuk masuk ke kecerdasan semesta. Manusia, kita lepas dulu dari semesta, manusia itu punya IQ, intellectual quotient, ya, atau berpikir logis analitis. Ada yang sampai dihitung IQ-nya 145, padahal cuma penari. Ya. Ada yang IQ-nya sampai sekian, padahal dia juga bukannya seorang ahli, seorang ilmiah. Ya. Jadi EQ itu adalah intellectual quotient. Bagaimana ia memiliki ketajaman berpikir secara logis. Nah, secara manusia lagi ada juga EQ, emotional quotient, ya, yang mana mengelola perasaan itu bagaimana? Bagaimana kita merelasikan diri dengan masyarakat umumnya? Seperti tadi saya bilang bahwa kita harus toleransi, ya, dicaci maki nol, ora usah dipikir ke, ya. Jadi itu sikap kapanditan, tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian. Lalu emotional quotient-nya bisa diukur nanti.
Nah, selain itu ada yang ketiga ini yang nanti ada hubungannya dengan kecerdasan semesta, yaitu spiritual quotient SQ ya. Spiritual quotient ini adalah kemampuan memahami makna dan tujuan. Misal, saya sedang mendirikan Sastro Jendral Living Academy. Ternyata banyak sekali ujian mental. Ada yang keluar kemudian membenci saya, ada yang tidak setuju, ada yang banyak sekali itu. Itu tidak bisa kita pikirkan secara pribadi. Wah, kui musuhku. Tidak. Kita harus memahami maknanya. Maknanya apa? Inilah gerakan semesta. Iki sing jenenge ujian jagat. Saya pernah diskusi dengan istri saya, kok heran ya, saya mau ngalamin begini padahal maksud saya baik, gini. Yaitu namanya ujian. Jadi kita harus tahu maknanya, tujuannya. Kemudian saya ngalamin sakit misalnya. Itu juga kita harus bersatu. Keterhubungan saya dengan semesta. Tidak usah merasa ini hukuman, bukan. Ini memang semesta memiliki gerak yang demikian. Jadi kita harus tahu, kita harus menyadari bayi yang lahir. Kita sadari, oh, no bayi lahir. Di dalam kehidupan adanya kekecewaan, tetapi juga adanya kesukacitaan. Jadi seolah ada yang memberi atau mengatur. Nah ini tadi spiritual quotient atau SQ tadi itu harus kita relasikan dengan semesta. Oh, ini karepe jagat kok. Gitu. Jadi dari situlah kita kembali kepada perilaku yang akan lebih baik. Jadi hubungan antara spiritual quotient tadi dengan kecerdasan semesta ya. Pribadi punya spiritual quotient, kecerdasan spiritual, di luar ada kecerdasan semesta. Itu ada hubungannya, yaitu bagi manusia yang menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari makrokosmos, maka dia akan menyadari pula kecerdasan semestanya. Nah, disitulah orang-orang yang sering meditasi, samadhi, kadang-kadang mendapatkan satu inspirasi. Misalnya satu pengertian atau gambaran bahwa, oh, ada bencana nanti. Oh, Pak Presiden nanti ngalamin begini. Oh, jadi ternyata SQ ya, spiritual quotient ini ternyata merupakan basicnya untuk menangkap kawaskitan, itu kalau orang Jawa. Menangkap kawaskitan. Jadi dengan EQ kita memahami hukum alam secara ilmiah. Dengan adanya EQ, kecerdasan emosional, kita membangun harmoni sosial. Tapi dengan SQ, kecerdasan spiritual, kita bisa menangkap hikmah di balik keteraturannya semesta. Bahwa jagat raya punya kecerdasan bukan hanya berupa mesin. Ya. Nah ini. Jadi apa yang saya utarakan malam ini sebetulnya arahnya yaitu ojo bingung kalau kamu dicerca laku apa itu pakai mutih apa gunanya, nggak usah goyah karena itu merupakan satu bentuk di mana kita harus meningkatkan kecerdasan spiritual untuk ada garisnya menjadi menangkap kecerdasan semesta itu. Maka kalau kita sering ngomong itu ada orang indigo atau orang ini, yaitu mungkin bakat alam, saya nggak tahu ya, saya nggak pernah menganalisa itu. Kita bisa ngomong nanti ada bencana di timur, nanti ada ini, oh nanti ada beberapa artis meninggal.
itu tadi sebetulnya itu kecerdasan spiritual atau SQ tadi yang nyaut ke kecerdasan semesta. Jadi di kejawen ya, laku spiritual topo broto meditasi semedi itu sebetulnya membuka rasa ya agar itu tadi SQ-nya kecerdasan spiritualnya bekerja membuat manusia nyambung dengan daya hidupnya semesta. Nah, ini yang sering kita tuh tidak menyadari bahwa vibrasi kita dengan semesta itu tetap ada. Orang dengan SQ, dengan kecerdasan spiritual yang tinggi, biasanya mampu melihat krisis hidup sebagai bagian dari proses kosmik. Seperti tadi saya ceritain, saya mendirikan Sastro Jendro Living Academy, ternyata banyak sekali beban mental, ujian-ujian batin dan sebagainya. Nah itu, jadi kita bisa melihat krisis hidup kita, itu ternyata merupakan bagian dari proses kosmik. Bukan sekedar penderitaan, ini harus ingat. Ya. Jadi dengan kecerdasan spiritual, kita punya empati yang lebih luas. Karena sadar bahwa makhluk itu saling keterhubungan. Ya, jadi kita tidak boleh menyepelekan apa yang ada di keliling kita. Kalau orang Jawa menghidupkannya figuratif dengan istilah-istilah seperti lelembut, ya, perewangan, dan sebagainya. Tetapi kalau dalam ilmiah mungkin itu energi-energi kosmik, energi-energi alam. Ya. Jadi hidup akan lebih bermakna dengan kita meditasi karena kita mengikuti alur dari semesta. Dulu saya waktu masih di Jakarta, itu saya pernah meditasi melihat suatu gelombang besar sekali. Gelombang besar sekali. Dan waktu itu memang mendekati Natal. Saya pikir, ini apa gelombang besar begini? Ternyata betul, malam Natal di Aceh ada tsunami. Ya, tapi ini tidak perlu diutarakan bahwa ini keawaskitan. Kita tidak perlu mengutarakan, tapi oh iya iya, gitu. Tidak masalah, gitu. Jadi tadi kembali lagi kecerdasan spiritual itu alatnya diri manusia untuk mengakses ya, merasakan ya, menyatu dengan kesadaran kecerdasan semesta. Ya, jadi kita menyatu dengan realitas kosmik. Oh ini angel ini. Tapi nanti kalau kalian semua suka laku, suka meditasi, itu bisa melihat segalanya itu. Ya, apa yang disebut kalau orang Jawa kawaskitan. Jadi kecerdasan spiritual tadi adalah antena dalam diri kita untuk menangkap sinyal dari kesadaran semesta. Laku-laku yang dilakukan orang Jawa atau sastro jendro ya, itu tanpa disadari sebetulnya para penghayatnya itu adalah membuat alat atau tool ya, antena untuk menghubungkan kecerdasan spiritual kita dengan kecerdasan semesta. Jadi kita nanti tanggal 1-2 itu ada pedaran tingkat 1, tingkat 2. Itu pun juga sebetulnya gemblengan untuk bagaimana kita bisa menguasai unsur bumi dan unsur api. Karena manusia kan ada unsur bumi, api, angin, dan tirta, air. Nah, kalau air ini sudah banyak, karena kita sudah biasa dengan mandi, siraman, ya, kemudian unsur bumi ini yang nanti dikuasai, unsur api itu dikuasai, unsur angin ini nanti sifatnya bermain dengan bayang-bayang seperti Mayangga Krisna, Mayangga Seta. Nah,
Itu semua nanti ada implikasinya, kemudian juga ada materi-materi lakunya. Ya. Jadi kita tidak lepas dari meditasi ya. Itulah sebetulnya apa yang disebut unggulnya kejawen. Kalau kita bandingkan dengan yang di barat, sama semuanya. Tadi sore saya habis diskusi itu dengan Mbak Tuti itu tentang Carl Gustav Jung. Ya. Hampir sama semua. Carl Gustav Jung dengan active imagination itu sebetulnya sama dengan kita berbicara dengan roh halus dan sebagainya. Berbicara dengan bawah sadar kita yang kita figurkan sebagai roh halus. Jadi kejawen ini nggak main-main sebetulnya. Sudah ada semuanya. Kekebalan misalnya, itu dualitas. Hanya masalah rogo dan jiwa, purusa dan prakerti. Jadi prakerti menuruh atau jiwa kita menyuruh kita ini kebal di luar diri kita. Maka ya kita kebal. Jadi itulah sebetulnya Jawa itu ternyata ya kita ini hanya kalah bagaimana membahasakannya. Di barat itu yang namanya Carl Gustav Jung, Sigmund Freud ya, dan banyak lagi falsafah-falsafah barat. Sebetulnya keterkaitannya tuh hampir boleh dibilang malah dulu kita. Karena kita sudah mengerti tentang Jawa ini sejak abad sekian ya, sejak dulu. Makanya ada yang berkata bagaimana peradaban kita kembali ke masa lalu. Saya setuju, tetapi bukannya kembali ke masa lalu, tapi bukannya renesan ya, bukan. Tetapi transformasi dari renesan. Karena memang zamannya berubah udah. Nah ini yang tadi seperti spiritual quotient ini harus dilatih terus. Ya. Nah latihnya gimana? Di dalam Sastro Cindro nanti hari Rebu ada meditasi bersama. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita mendapatkan kecerdasan spiritual kita, ya, yaitu dengan Triwikromo. Ya. Saya kira begitu dulu. Saya harap bisa diterima. Nanti tolong jangan cuma bertanya, tapi berilah sharing-sharing supaya saya juga bisa tambah belajar juga. Jadi bisa menambahkan wawasan-wawasan, bisa mengerti, oh pengertian si A itu begini, oh pengertian si B itu begini, sehingga saya bisa merangkum menjadi suatu pengetahuan atau wawasan baru untuk webinar berikut-berikutnya. Saya kira saya sudahin begini. Salam Rahayu, saya kembalikan ke Pak Wiro. Monggo Pak Wiro, Iya, silakan. iya, Romo. Rahayu. Rahayu matur nuwun.